ya. Ya mungkin saya langsung share screen aja ya. Nanti tolong saya diingatkan di akhir untuk pada dasarnya topik-topik sesuai dengan soal yang diberikan oleh Prodi sudah masuk juga di yang kemarin ya. Jadi saya nanti akan sedikit mengulas aja ya. Oke. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Ibu. Ini tetap dibaca aja ya seperti kemarin pengantar yang saya berikan dan kiat-kiat dalam mengerjakannya juga ya disesuaikan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama langsung ya. Kalau kita lihat kemarin sesuai dengan trik mengerjakannya langsung membaca pertanyaan. Yang ditanya adalah fungsi manajemen. Kalau yang ditanya fungsi manajemen, atau kamu perlu membaca yang dipilihan karena sudah langsung terkonek di otaknya itu apa aja sih fungsi manajemen. Ya. Oke, kemudian naik ke kalimat terakhir. Kalau kita lihat kalimat terakhir adalah kepala ruang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan perawat sudah sesuai atau belum dengan pedoman yang berlaku. Ya. Memastikan sudah sesuai enggak dengan pedoman yang berlaku. Masuk di mana? Kemarin kita sudah bahas dan pengawasan. Ya, di pengendalian dan pengawasan. Ya. Jadi kalau di pengendalian itu menilai, mengevaluasi, memastikan apakah tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai enggak dengan SOP-nya, dengan peraturannya, dengan acuan kerjanya. Ya. Oke, ya jawabannya. Ya, untuk fungsi manajemennya saya rasa sama ya dengan yang kemarin di perencanaan, menetapkan tujuannya, visi misi tujuan, sasaran strategis, kemudian SOP-nya, aturan-aturan gitu ya, itu yang di perencanaan. Pengorganisasian, membuat struktur organisasi, pembagian tugas-tugas gitu ya. Di staffing itu menentukan orang-orangnya, masuk mulai dari perekrutan ya. Kemudian activating memberikan pembinaan, pengarahan, gitu ya, motivasi, memberikan reward, punishment. Jadi kalau nanti kalian menemukan itu di kasus, nah itu adanya di activating atau pengarahan. Kemudian kalau hasil supervisinya, pelaksanaan supervisi adanya juga di pengarahan. Hasil supervisinya ternyata si perawatnya kurang mengerti, tidak tahu tentang apa yang dikerjakan sehingga dibutuhkan adanya pelatihan. Nah, si SDM-nya diberikan pelatihan, itu adanya di fungsi pengarahan. Ya. Nah, tadi yang ada di soal kita adalah controlling, pengendalian pengawasan, menilai suatu kinerja yang berpatokan pada standar yang telah dibuat. Ya, jadi acuan yang sudah dibuat. SOP, pedoman, aturan-aturan, gitu ya. Nah, itu fungsi-fungsi manajemen ini silakan diingat kembali. Ya. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand ya, atau langsung samperin aja, langsung ngomong aja gitu ya. Langsung on mic. Oke, kita lanjut. Kompetensi kepemimpinan. Ini juga kompetensi kepemimpinan, kalian nggak perlu baca karena kalian udah tahu kompetensi kepemimpinan apa aja. Gitu ya, nggak perlu dibaca untuk pilihannya. Langsung ke atas. Kalimat, salah satu perawat si pagi akan long shift. Nanti surat lembur akan diberikan ke bagian SDM. Nah, coba kita lihat ke atas lagi sedikit lagi. Maka kepala ruangan memutuskan bahwa salah satu perawat si pagi akan long shift. Memutuskan. Kata memutuskan berarti masuk ke kompetensi apa? Decision making bukan Bu? Iya, decision making. Dari bahasa Inggris aja langsung tahu gitu ya dari gitu ya. Oke, nah ini beberapa kemampuan kepemimpinan. Yang pertama adalah technical skill, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan, apa namanya, apa namanya, kompetensi gitu ya, kompetensi yang berhubungan dengan bidang kerja tersebut, gitu ya. Jadi jangan sampai dia memimpin suatu ruang rawat, tapi dia nggak tahu tentang merawat pasien, tidak tahu tentang skill-skill ataupun pengetahuan
umum yang berhubungan dengan keperawatan, pengetahuan klinisnya dia nggak tahu, itu nggak boleh. Jadi seorang pemimpin itu harus punya pengetahuan klinis, ya, termasuk kalau misalnya menggunakan teknologi medis sekarang ya, udah harus bisa juga, gitu ya. Nah, kemudian kemampuan antar pribadi atau interpersonal skills, yaitu kemampuan berkomunikasi, ya, namanya antar pribadi, antar dua orang. Jadi harus bisa berkomunikasi, jangan sampai seorang pemimpin nggak bisa mengomunikasikan apa yang terjadi di dalam ruangannya tersebut, gitu ya. Tidak bisa berkomunikasi dengan Katim, tidak bisa berkomunikasi dengan pelaksana gitu. Jadi jangan sampai nanti dikit-dikit marah-marah, gitu ya. Terus berpikiran, harusnya kan dia udah tahu, nggak boleh. Jadi harus ada kemampuan untuk pribadi ataupun personal, komunikasi yang efektif, berempati, peduli, gitu ya. Jangan sampai dia udah tahu nih over kerjaan si pelaksana karena dia sebagai pemimpin, dicuekin aja, dibiarin aja, kan tugas kamu, gitu, nggak boleh. Ya, jadi berempati, peduli, gitu ya. Jangan sampai nanti si perawatnya makan siang pun nggak sempat, tapi dia masih ongkang-ongkang kaki gitu, nggak membantu. Ya, kemudian kemampuan konseptual. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa berpikir kritis, analitis, menganalisis apa yang terjadi sehingga bisa nanti mengambil keputusan, gitu ya. Sama dengan kasus yang tadi, kalau dia tidak bisa menganalisis, dia nggak akan bisa mengambil keputusan kan? Ya, kemudian merencanakan, membuat perencanaan strategisnya. Nah, barulah yang tadi sesuai dengan di kasus, dia mengambil keputusan, gitu ya. Tidak hanya menganalisis. Bisa dipahami ya tadi ya. Jadi ibaratnya jangan sampai kalian terkecoh. Ini kan dia menganalisis kasus ini nih, situasi ini. Sampai dia mengambil keputusan, memutuskan. Nah, sampai disampaikan nih keputusannya adalah membuat surat lembur akan diberikan ke bagian SDM. Jadi ada yang di decision. Gitu ya. Membuat keputusan. Di mana dia memberikan solusi gitu ya, pemecahan masalah yang terjadi. Kemudian kalau ada misalnya risiko, kira-kira yang akan terjadi nih, risiko apa? Misalnya risiko pasien jatuh, apa yang harus dilakukan? Dia harus tahu, ya, seorang pemimpin. Supaya kalau risiko itu kan masalahnya belum terjadi ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengantisipasi risiko tersebut supaya tidak menjadi akuat. Gitu ya. Nah, kemudian kemampuan manajerial. Nah, itu masuk semua fungsi manajemen posat, ya. Kemampuan kepemimpinan, leadership skill, ya. Memotivasi, menginspirasi, mendelegasikan tugas, itu harus, ya. Kemampuan etis, ya, memiliki integritas, tanggung jawab, keadilan, transparansi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki semua kemampuan, ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa gaya kepemimpinan? Nah, jadi kita nggak perlu membaca pilihan, langsung kita naik ke atas. Kepala ruangan meminta masukan. Nah, kalau kepala ruangan meminta masukan artinya sudah langsung dapat jawabannya apa? Demokratis ya, Bu. Demokratis. Ya, itu diingat kata kuncinya ya. Ini juga kemarin kita udah bahas ya. Kalau otoriter itu sangat mengatur semua keputusan dia yang menetapkan gitu tanpa melibatkan bawahannya. Itu kata kuncinya. Keputusan diambil sendiri. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal, kepala ruangan membuat satu peraturan tanpa melibatkan timnya. Kepala ruangan biasanya nggak langsung bisa aja dia bahasanya agak nggak terlalu kelihatan melibatkan, tidak melibatkan gitu ya. Itu langsung ya kelihatan ini otoriter nih gitu ya. Biasanya misalnya nih, seorang kepala ruangan membuat satu peraturan, kemudian langsung meminta semua stafnya untuk melakukan peraturan yang baru dibuat oleh kepala ruangan tersebut gitu misalnya. Jadi kalau tidak ada kata-kata melibatkan, artinya itu sudah otoriter. Gitu ya. Sedangkan demokratis itu adalah melibatkan kelompoknya, dia berdiskusi gitu ya, meminta pendapat timnya terkait dengan kondisi yang terjadi di ruangan tersebut dalam mengambil keputusan. Ya.
Nah, sedangkan laissez-faire itu memberikan kebebasan, ya, tapi bukan berarti tidak diperhatikan ya. Jadi tetap ada pengawasan ya, walaupun memang tidak ketat, hampir tidak ada, tapi sebenarnya tetap di bawah pengawasannya juga, gitu ya. Karena salah satu fungsi dari manajerial itu adalah pengawasan. Tapi pengawasannya itu diberikan kewenangan, kebebasan buat mereka untuk menyelesaikan masalah. Misalnya nih, terjadi peningkatan apa namanya, menurunnya angka kepatuhan mencuci tangan perawat, itu masalah. Terus si kepala ruangan menyampaikan, ini saya serahkan nih ke kalian, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan. Diserahkan gitu. Setelah selesai, dilihat nih, oh iya ya, mereka udah menyelesaikan dengan cara membuat hand rub, dibikin kecil-kecil, ditaruh di kantongnya sehingga mereka jadi bisa melakukan cuci tangan di mana pun berada. Jadi tetap melihat, ya, tapi dengan pengawasan yang sangat sedikit dibanding dengan demokratis maupun, ya. Oke. Kita lanjut ya. Ke nomor selanjutnya, apa tindakan? Ingat ya, kemarin kata kuncinya, kalau yang ditanyakan tindakan, berarti kamu baca sekilas pilihan. Ya. Memaksa. Tapi kalau ada kata-kata memaksa ini sebenarnya itu negatif. Nggak mungkin satu tindakan keperawatan yang negatif. Pasti salah. Gitu ya. Meminta izin kepada kepala ruangan. Meminta izin, berarti ini tentang apa nih? Langsung lihat kata kunci ada libur. Mengganti waktu cuti. Oh, ini berhubungan dengan cuti nih, dengan libur nih. Langsung kepikiran begitu ya. Menghubungi perawat lain. Oh, mungkin untuk mengganti kali ya. Tanpa kalian untuk baca semuanya, gitu ya. Kalian udah langsung tahu. Karena membaca pilihan itu pun nggak boleh lama, gitu. Jadi hanya skimming doang. Menghubungi pihak manajemen, ya. Oke, udah dapat gambaran nih. Ini berhubungan dengan cuti-cuti nih kayaknya, ya. Kalau kita lihat bahwa cuti tidak bisa disetujui, udah ada kunci nih. Cuti tidak bisa disetujui karena waktu cuti yang dipilih bersamaan dengan perawat lainnya. Artinya cuti sudah tidak bisa disetujui. Meminta izin nggak boleh lagi. Menghubungi perawat lain pun nggak boleh. Itu namanya kurang kerjaan gitu ya. Cari masalah gitu ya. Menghubungi pihak manajemen ngapain? Karena kamu ada hubungan interpersonal gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita sudah melihat seperti ini, cuti tidak bisa disetujui di dalam apa namanya kasus tersebut, artinya jangan lagi kamu memikirkan mengambil minta izin, menghubungi ini, nggak usah dipikirin lagi. Langsung jawabannya adalah mengganti waktu cuti di waktu yang lain dan akan tetap bertugas pada saat libur panjang. Ya, bisa dipahami ini ya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Jangan kalian mengandai-andaikan gitu ya. Ya kan biarpun dia tidak bisa disetujui kan mungkin bisa aja dia manajemen, nggak boleh. Itu namanya kalian mencari ini apa namanya nepotisme gitu ya. Mungkin karena saudaranya kali orang manajemennya itu nggak boleh ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apakah metode asuhan? Nah, nggak usah dibaca pilihan karena kita udah tahu metode tersebut. Setiap perawat memiliki pasien kelolaan masing-masing dan bertanggung jawab kepada pimpinan tim. Jawabannya apa? Tim, Bu. Tim. Gitu. Gampang ya? Ini mah gampang soal-soal kalian nanti ujian. Yang penting kalian tahu strateginya, gitu ya, dan kalian menguasai tentunya. Jadi baca aja. Manajemen itu hanya manajemen ya, yang lain pun gampang kalau kalian menguasai, gitu ya. Ya intinya harus menguasai gitu ya. Jadi kalau kalian nggak menguasai, terus membaca soal yang panjang, nanti kalian menjadi stres sendiri gitu ya. Oke, ini sama dengan sebelumnya kita udah pelajari untuk fungsional. Jadi mereka pra-pra melakukan tugasnya berdasarkan fungsi-fungsinya. Sebagai menginfus, melaporkan TV, apa lagi, memberikan obat, melakukan perawatan luka, gitu ya. Jadi sesuai dengan fungsi-fungsi yang disebut dengan metode. Kalau kasus, dia melakukan asuhan keperawatan, observasi pasien selama shift tersebut. Ya. Kemudian untuk tim bekerja dalam satu tim, artinya ada kepala timnya, kemudian nanti ada perawat yang menjadi tanggung jawabnya.
Jadi bisa aja dalam satu ruang rawat, katimnya bisa aja si pagi satu katim, si siang satu katim. Tapi nanti di bawah boleh aja di dalam pagi itu tergantung ruang rawatnya. Kalau banyak bisa aja katimnya 2 orang juga di dalam satu shift. Sehingga nanti ruang-ruangan yang dibagi. Misalnya katim 1 pegang ruangan A, B, katim 2 pegang ruangan C, D. Dengan perawatnya masing-masing dikasih 3 orang per katim. Ya, jadi katim membawa perawat, beberapa perawat periksa. Ya. Oke, primer. Nah, seorang perawat diingat kalau nanti kata kunci terkait dengan metode primer ini adalah kalau perawatnya itu profesional, ya, dia bertanggung jawab penuh selama 24 jam dengan pasien. Tapi otomatis bukan berarti dia di situ selama 24 jam, tapi nanti dia dibantu oleh perawat asosiat, ya, perawat pelaksana. Jadi sehingga kalau ada nanti yang mau ditanyakan oleh perawat pelaksana, yang dihubungi adalah perawat. Ya. Nah, modular adalah variasi dari metode primer dan ya. Jarang. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Apakah tingkat ketergantungan? Ini juga nggak perlu dibaca pilihan karena tingkat ketergantungan kalian sudah. Langsung baca. Mengukur tanda vital setiap jam, 1 jam. Hanya dengan kalimat ini sebenarnya kalau kalian paham materinya, apa teorinya terkait dengan pengukuran TTV di setiap tingkat ketergantungan, kalian udah langsung bisa jawab. Gitu ya. Jawabannya adalah Total care. total care. Ya. Nah, kalau kalian bingung misalnya ini, aduh berapa ya, berapa jam ya? Kamu bisa naik ke yang selanjutnya, kalimat yang selanjutnya. Mobilisasi pasien Mika Miki tiap 2 jam. Total care, total care ya, 2 Mika Miki. Oke? Oke, total care. Nah, ini untuk perawatan-perawatnya sama yang kemarin ya. Nah, ini untuk waktu ini saya kirimkan yang sedang dengan yang agak berat ini bisa disatukan menjadi parsial ya. Ini sebagian besar aktivitas dibantu, artinya masih masuk ke parsial. Ya. Nah, ini yang total. Oke, nanti tinggal dibaca saja. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Oke. Saya kecepatan nggak ya? Saya autornya kecepatan. Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, kita lanjut ya. Apakah jenis kegiatan? Ini boleh kalian baca sekilas pilihan karena jenis kegiatan itu kan sama dengan jenis rencana, tindakan, gitu ya. Karena kegiatan-kegiatan keperawatan kan banyak, ya. Boleh kalian baca juga sekilas, tapi tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu fokus, gitu ya. Oke, kita lihat kalimat selanjutnya. Bersepakat untuk melaporkan situasi tersebut kepada kepala ruangan saat timbang terima pasien dan akan mengusulkan dilakukan diskusi bersama. Jadi sebenarnya langsung ke kalimat yang di sini aja yang terakhir banget kalian udah langsung dapat jawabannya. Akan mengusulkan dilakukan diskusi bersama. Jadi kalimat terakhir aja kalian baca sudah langsung dapat jawabannya. Akan mengusulkan dilakukan diskusi bersama perawat dan mahasiswa lain. Jawabannya apa? Diskusi refleksi kasus. Ya, diskusi refleksi kasus. Ya. Nah, kalau pre-conference, apa itu pre-conference? Reference itu untuk melakukan apa yang kita akan lakukan hari itu gitu. Pada shift itu. Ya, ya, merencanakan, menyiapkan apa yang harus dilakukan sepanjang shift yang akan dilakukan. Gitu ya. Post conference? Melaporkan apa yang telah dilakukan di shift itu. Ya, melaporkan apa yang dilakukan sepanjang shift itu. Sepanjang shift yang udah dilakukan. Ya, jadi udah selesai di shiftnya, udah mau selesai, udah mau over atau timbang terima. Gitu ya. Masuk mengevaluasi sepanjang shift tersebut. Nah, itu adanya di post conference. Ya. Timbang terima atau handover? Timbang terima, serah terima, handover, itu sama.
Ya, kita apa? Serah terima, gitu ya. Pergantian shift. Menyerahkan pasien yang sebelumnya mereka tangani, mereka rawat atau di shift sebelumnya kepada shift yang selanjutnya. Diserahkan oleh shift sebelumnya, diterima oleh shift selanjutnya. Ya. Nah, kemudian tadi diskusi refleksi kasus mendiskusikan hal-hal apa yang berhubungan dengan pasien dan kondisi perawat juga boleh. Itu namanya diskusi refleksi kasus. Kemudian komunikasi asbar biasanya saat melakukan timbang terima dibutuhkan adanya komunikasi asbar. Saya rasa nanti silahkan dibaca di sini ya. Jadi sudah ada sama dengan yang sebelumnya juga ya. Di asbar itu ada situasi, backgroundnya, assessment dan recommendation. Ya. Di kondisi terkini yang terjadi pada pasien kalian laporkan, ya. Nah itu nanti saat kalian handover. Kemudian informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini, ya. Kemudian hasil pengkajian kondisi pasien yang terkini, ya, hasil pengkajian yang terakhir apa? Kemudian rekomendasinya apa yang akan dilakukan oleh shift selanjutnya, itu yang diserahkan, itu yang dikatakan komunikasi asal, ya. Oke, ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang tadi, ya, dengan materi yang tadi, gitu ya. Apa bentuk kegiatan? Perawat merencanakan untuk melaporkan hasil tindakannya pada ketua tim. Adanya di fungsi mana? Pos konferensi, Bu. Pos konferensi. Konferensi ya. Jangan terkecoh dengan merencanakan ya. Ingat, untuk apa merencanakan? Untuk melaporkan hasil tindakannya. Kalau di pre itu merencanakan apa yang akan dilakukan. Gitu ya. Jadi kalau kalian berpikir kok merencanakan itu kan kata kunci dari pre-conference. Lihat lagi bawahnya, melaporkan hasil. Oh, merencanakan untuk melaporkan hasil. Ya, nanti dia di pos. Ya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan tersebut termasuk 5M manakah? Udah tahu 5M, nggak perlu dibaca. Ya. Lihat SOP yang terbaru, pendokumentasian masih manual, format-format file masih model lama. Nah, adanya di mana tuh? Masuk di M mana? Kalau bingung, naik lagi ke atas. Berdasarkan hasil analisis mahasiswa NERS, ternyata ruang pusada belum memiliki SAK dan SOP yang baru. Pendokumentasian masih manual, format file pasien masih model lama. Apa tuh? Metode, bukan Metode, Bu. Apa? metode. 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 Jangan terkecoh dengan Ini, SOP. Bu, dalam Material, antara Bu. Material. Jangan terkecoh dengan SOP. Kalau disampaikan SOP-nya belum ada, gitu ya. Mereka melakukan tugas tidak sesuai dengan SOP. Nah, itu baru ke metode. Bisa dipahami ya? Ini kan belum memiliki material itu kan alat-alat, bahan-bahan, komponen-komponen apa yang akan disiapkan di sana kan gitu ya. Nah, sedangkan metode prosedur. Jadi kalau disampaikan di sana ternyata saat melakukan pemasangan infus tidak sesuai dengan SOP. Itu adanya di metode gitu ya. Nah, men itu apa? Manusia. Bisa perawat, bisa pasien. Mesin. Sarpras yang digunakan termasuk sistem. Jadi apakah sudah tersistem enggak? Enggak. Ya. Money, keuangan. Ya, bagaimana pembiayaannya, memenuhi ya. Oke, bisa dibedakan atau ada yang mau ditanyakan?
Soalnya ini tadi yang kalian agak bingung ya. Lihat nih, material adalah peralatan dan perlengkapan medis. Peralatan, perlengkapan. Nah, itu tadi SOP itu perlengkapan kan? Salah satu cuan yang akan digunakan, gitu ya. Pengadaan, penyimpanan, gitu. Oke. Nah, kemudian di sedangkan metode, ingat aja metode. Jadi dia terkait dengan prosedur, protokol, peningkatan kualitas, gitu ya. Bisa ya? Bisa dibedakan? Atau ada yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya. Ya, Kalau silakan. kalau yang, Rahmawan. kalau yang men itu biasanya contoh soalnya gimana ya, Bu? Soalnya agak suka kebalik gitu kadang. Antara men sama metode. Oke. Kalau misalnya nih, jumlah SDM sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi perbandingan antara perawat dengan pasien. Nah, itu berarti di mennya kan, perawatnya sudah memenuhi nih, orangnya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, gitu. Ya, bisa dipahami? Paham, Ibu? Terima kasih. Oke. Jadi intinya dipahami ya tadi soal ini. Mungkin kalian tadi terkocok itu karena SOP-nya ini. Jadi kalian berpikir, oh dia melakukan tindakan. Ini nggak dibahas tentang mereka melakukan tindakan apa enggak sesuai dengan gitu. Ya. Tapi dibilang belum memiliki SAK, belum memiliki SOP. Gitu ya. Pendokumentasian masih manual. Ada pendokumentasian tapi masih manual. Itu kan berhubungan dengan materialnya, alatnya, bahannya. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Apakah tingkat ketergantungan yang bersama dengan yang tadi? Oke. Mendapatkan pemantauan TTV setiap 4 jam. Apa tadi 4 jam? Parsial ya, Bu. Parsial. Ya. Rasa gampang ya. Oke. Tinggal dibaca aja lagi ya. Apa tindakan pertama perawat? Nah, kalau tindakan yang ditanya, baca sekilas. Melanjutkan pengkajian, baca dokumen, buat rencana, melakukan ketergantungan, mendiskusikan. Nah, kalian udah tahu nih gambaran tentang apa nih? Kayaknya ada sesuatu masalah nih. Insiden nih di sana. Langsung ada ya, kalau ada gambar. Kemudian kamu naik ke atas, perawat diminta untuk segera mengelola perawatan pasien setelah briefing selesai. Ya, kalau misalnya kalian baca nih, kayaknya di kalimat terakhir kayaknya saya masih bingung nih. Coba baca lagi ke atas. Jadi kata kuncinya kalian langsung lihat nih. Apa ya? Pengobatan lebih dari sekali, kemudian kebersihan diri dibantu, makan dan minum dibantu, ambulasi dibantu. Kalau udah ada kata-kata begitu berarti kalian yang paling utama adalah apa yang paling utama? Kata-kata dibantu, ini semua dibantu gitu ya. Artinya ini berhubungan dengan tingkat ketergantungan kan? Artinya sebelum kalian melakukan pengkajian tahap awal di dalam proses keperawatan adalah pengkajian kan? Tapi sebelum kalian mengkaji, kalian harus menetapkan dulu tingkat Ketergantungan. ketergantungan. Ya, jangan terkecoh nanti dengan melanjutkan pengkajian. Nih. Yang di A itu melanjutkan pengkajian. Di awal tadi sudah ditentukan kita ketergantungan, setelah itu baru nanti dilanjutkan pengkajian baru pun. Ya. Di antara poin A dengan D, nah yang paling utama adalah D dulu. Kamu harus menentukan tingkat ketergantungan pasien dulu supaya kalian tahu melakukan tindakan selanjutnya. Gitu ya. Karena saat kalian sudah tahu tingkat ketergantungan pasien akan memudahkan kalian juga melanjutkan pengkajian, diagnosis maupun rencana tindakan. Gitu ya. Bisa dipahami ini? Bisa, Ibu. Oke, lanjut ya.
Apakah tindakan perawat selanjutnya? Nih juga tindakan, berarti baca sekilas pilihan, melakukan asesmen, buat catatan insiden, melakukan kepala ruangan, minta keluarga pasien, beri pendidikan kesehatan. Oh, ini juga ternyata ada insiden, ya. Lanjut ke kelima selanjutnya, terakhir. Keluarga meminta perawat segera memeriksa pasien tersebut. Nah, tuh. Ngapain tuh? Segera memeriksa, adanya di mana? Terus kamu bingung nih, kenapa emang Melakukan assessment gitu. ya, melakukan assessment ya. Jadi kalau kalian bingung nih, meminta pada segera melakukan pemeriksaan, emang pasiennya nggak pernah. Kenapa? Bisa kamu lihat ke selanjutnya lagi kalian pasien jatuh, gitu ya. Artinya kita harus melakukan assessment awal, ya. Jadi jangan kamu membuat catatan insiden dulu, kamu biar itu pasien, kamu nggak tahu pasiennya itu udah berdarah atau gimana kan gitu ya. Laporan kepala ruangan nggak usah melaporkan dulu, kamu langsung tangani dulu. Meminta keluarga pasien lebih berhati-hati. Nanti kamu menasihati pasien. Ya, kamu belum segera mengkaji, kamu udah langsung menasihati. Nanti menasihati itu kan memberikan motivasi, memberikan pendidikan kesehatan. Itu kan di akhir ya. Itu kata kuncinya kalian untuk mengetahuinya. Memberikan pendidikan kesehatan, nah itu juga di akhir. Udah pasti tidak. Ya, jadi ingat ya, kalian harus selalu patokan untuk tindakan yang paling utama itu apa yang dihubungkan dengan proses keperawatan. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Apakah tindakan perawat? Juga karena ditanya tindakan, kita baca sekilas. Segera memasang gelang, mencatat masalah, menyatakan lalai, menceritakan kronologis, gelang penanda. Oh, berarti ini ada sesuatu. Ada kemungkinan insiden atau pasien jatuhkah gitu ya. Kita lihat ke kalimat terakhir. Perawat ruang rawat inap mendapatkan seorang pasien belum menggunakan gelang penanda dan mengkonfirmasi hal tersebut pada perawat. Ya, kalian kalau udah melihat seperti ini, kalian langsung berpikir nih, ini gelang penanda itu biasanya berarti ada di bencana. Ya, karena gelang penanda itu biasanya insiden berhubungan dengan kegawatan, musibah, gitu ya. Katakanlah ada musibah, ternyata ada yang cederanya sedikit atau bagaimana gitu ya. Apakah dia atau udah meninggal gitu ya. Nah, jadi kalian udah langsung berpikiran. Yang paling utama kalian lakukan saat menemukan pasien kegawat daruratan di suatu musibah ya, atau kecelakaan gitu ya. Artinya kalian harus mengutamakan apa? Apa jawabannya? Segera memasang kronologis. Nah, siapa tadi yang pertama? Tadi ada yang menjawab yang udah benar. segera memasang Segera memasang gelang penanda pasien. Kalian nggak boleh melakukan tindakan ya, melakukan apapun sebelum ada penanda dari pasien. Harus kalian bikin dulu penanda. Gitu ya. Jadi kalau tadi siapa tadi yang menjawab? Menceritakan kronologis, nanti ceritakan kronologisnya. Kalau kamu menceritakan kronologis kan kamu udah tahu nih. Artinya kan kamu udah melihat kondisi si pasien, kamu langsung bikin tanda. Ya. Oleh kalau misalnya nih kita lihat di sini ya, ruang rawat gawat darurat pada si disaster mendapatkan pasien dengan disaster. Nah, tuh. Ya. Kalau disaster wajib yang paling utama adalah membuat penandanya. Ya. Jadi ingat ya. Lagi nih kalau dilihat nih, gelang penanda dipasang setelah semua pasien mendapatkan perawatan. Nggak boleh. Nanti kalian bingung, biasanya kalau disaster itu kan banyak orang, banyak pasien, banyak kecelakaan gitu ya. Nah, nanti kalau kalian nggak bikin tanda, kalian bingung, yang mana tadi udah tinggal, yang mana tadi yang masih ada ini, yang mana tadi yang hanya pingsan doang gitu. Ya. Jadi wajib membuat gelang penanda. Ya. Segera memasang gelang penanda pasien. Jadi ingat ya. Oke, nih yang terakhir kayak. Semoga saya benar ya. Berapa kebutuhan tenaga perawat untuk si pagi menurut rumus Douglas? Siapa yang bisa menjawab? Kemarin itu sudah ada nggak kita bahas? Udah ada juga kan ya?
tentang menghitung SDM kan? Siapa yang dapat? Berapa dapatnya? Coba dikerjakan sendiri dulu. Kita 1 jam ya, pas ya 1 jam kita ya. Izin Ibu, saya dapat jawabannya yang D. Rahma yang B. Ada yang lain? Yang D Ibu, Oh, D. 3,1. Oh ya, D 3,71. Oke. Ada yang lain? Rahma 3,71. Ada yang lain? Saya kasih waktu ya sebentar. 1 menit. Ada yang lain? Nggak ada? Nggak ada, Bu, udah malam, udah malas mikir gitu ya. Maaf ya, kalian jadi terbentur malam kerjanya. Saya tadi baru nyampe rumah tuh, saya langsung kalian. Oke, kita lihat ya. Karena ini menghitung tenaga perawat, artinya kalian harus melihat benar-benar kondisi si pasien dan berapa jumlah pasien, kan gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nih, satu klien pasca cabut infus ADL mandiri, sudah pasti adanya di minimal care. Satu ya, udah dapat nih satu, diingat ya. Udah naik lagi, 6 klien terpasang infus. 6 klien terpasang infus. Kira-kira itu minimal atau parsial? Minimal. 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 Ya, karena dia nggak dikasih tahu. Karena kita masa infus masih bisa makan, masih bisa ke toilet, masih bisa ini gitu ya. Jadi jangan berprasangka. Jangan-jangan terpasang infusnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan berpikir yang lain-lain. Ya. Kamu fokus ke yang ada di sana. Terpasang infus doang katanya. Berarti dia masuk minimal. Ya. Minimal berarti 6,1 ada 7. Oke. Simpan, minimal ada 7. Kita lihat lagi ke atas. Pemantauan TTP setiap 4 jam. Kemudian berapa orang katanya? 4 klien dengan CFC, CKD. Ini kan lanjut terus sampai terakhir ya. Kata kunci langsung lihat aja TTP setiap 4 jam. Setiap 4 jam tadi masuk ke mana? Parsial. Parsial. 4 orang parsial. Ya. Udah kita lihat lagi. TTP setiap 2 jam. Leng lihat lagi pasiennya berapa jumlahnya. 4 orang. Ya kan, 4 orang pasien baru dipindah dari ICU terpasang GT gitu ya, masih pantau TTP setiap 4 jam. Berarti masuk ke Hotel. Palter, gitu ya. Jadi biasanya selain kalau kalian lupa tentang TTV-nya, biasanya kalau udah terpasang NGT itu biasanya sudah total, gitu ya. NGT itu artinya kan makan aja dia nggak bisa. Itu kebutuhan dasar yang paling apa namanya paling gampang gitu ya, paling mudah untuk dilakukan, gitu ya. Nah, artinya totalnya ada 4, parsialnya ada 4, minimalnya ada 7. Tinggal dikalikan aja ke rumusnya si Douglas. Ya. Nah, tinggal dimasukkan. Yang minimal tadi, berapa tadi yang minimal? 7 ya. Coba dihitung ulang deh. Perhitungan saya ini ya. Yang minimal tadi berapa? 7 ya tadi ya. Iya, Bu, 7, Bu. Yang minimal tadi 7. Yang parsial 4. Yang total juga 4 ya. Iya enggak? Iya, Ibu. Ya. Di ini karena kopas dari shift pagi ya, yang diminta tadi shift pagi ya.
Coba kita lihat, yang diminta adalah shift pagi. Nah, artinya karena yang diminta shift pagi, berarti semuanya kamu ambil yang pagi-pagi saja. Ya, sehingga yang minimal 7, balik berarti ini saya. Coba dihitung ulang ya. Sepertinya tadi saya menghitungnya pakai kertas sudah benar. Berarti yang minimal tadi 7, berarti 7 dikali 0,17 ya. 7 dikali 0,17. Kemudian yang pagi, yang parsial 4. Kemudian ini juga 4. Boleh diulang? Boleh dihitung? Ya. Parsial minimal tadi 7 kali 0,17. 4 kali 0,27, 4 kali 0,36. Berapa jumlahnya? Coba dihitung. Jadi 3,71 Bu. Total. Totalnya 3,71 ya. Iya Bu. Oke, kita lihat pilihan. Oh ya, D ya. Iya deh Bu. Oke. Jawabannya D. Ini saya tadi karena salah hitungannya ya. Sehingga jawabannya adalah D. Gitu ya. Tapi coba nanti dicek di pilihan prodinya sepertinya A. Berarti ada yang salah jawaban ya. Jawabannya adalah D, 3,71. Oh ya, ini tadi 4,71 ya? 3,71 Bu. 3,71 ya. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah D. Sepertinya di prodi kayaknya salah soal deh. Salah jawaban, gitu ya. Karena jawabannya adalah D. Yang dibuat di prodi itu 4,31. Gitu ya. Udah pas tadi ya. Hitungan kita pas ya. Benar. Ya, tapi setiap 2 jam berarti yang total 4. 4 dikali 0,36. Pas ya. Kemudian yang parsial 4. 4 dikali 0,27. Kemudian TTP terpasang infus 6. Terpasang infus 6. Oke. Sepertinya sudah pas, mungkin jawabannya aja ya di prodi yang sama. Oke, mungkin begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Dari keseluruhan? Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri ya. Boleh di SS, tolong dibantu. Siapa yang ini? Oke, baik. Kita mulai foto. 1, 2, 3. Halaman kedua. Halaman kedua, 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Oke, baik. Saya minta tolong nanti yang pertemuan pertama sama yang ini digabung jadi satu, dikirim ke saya ya. Netting. Kemarin siapa yang ya, tolong dikirim ke saya. Oke, mungkin saya akhiri pengayaan untuk malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya karena kalian jadi schedule sampai kemarin. Baik, saya mendoakan semoga kalian lulus nanti di uji kom yang sesi sekarang ya. Sehingga nanti kalian lulus 100%. Dan sukses buat hari ini semua. Oke ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Oke, saya izin live ya. Terima kasih banyak Ibu.